Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% di Indonesia diharapkan berdampak signifikan terhadap biaya hidup masyarakat. Berikut adalah beberapa poin penting terkait isu ini. Dampak kenaikan PPN. Kenaikan harga barang dan jasa, PPN yang lebih tinggi akan berkontribusi pada peningkatan harga barang dan jasa. Ini berarti konsumen akan membayar lebih untuk produk yang sama, yang dapat mengurangi daya beli masyarakat. Pengaruh terhadap biaya hidup. Dengan meningkatnya harga barang dan jasa, biaya hidup sehari-hari akan semakin mahal. Hal ini terutama berdampak pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang mungkin sudah berjuang dengan biaya dasar seperti makanan, transportasi, dan perumahan. Reaksi pasar, pelaku usaha mungkin akan menyesuaikan strategi harga mereka untuk mengimbangi kenaikan PPN. Ini bisa termasuk pengurangan margin keuntungan atau peningkatan efisiensi operasional untuk mempertahankan daya saing. Potensi solusi. Peningkatan pendapatan, masyarakat mungkin perlu mencari cara untuk meningkatkan pendapatan mereka, baik melalui pekerjaan tambahan atau investasi untuk menghadapi kenaikan biaya hidup. Kebijakan pemerintah dapat mempertimbangkan kebijakan untuk melindungi kelompok rentan dari dampak kenaikan PPN, seperti subsidi atau bantuan sosial. Kenaikan PPN menjadi 12% adalah langkah yang diambil pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara, namun dampaknya terhadap masyarakat harus diperhatikan dengan serius untuk memastikan kesejahteraan rakyat tetap terjaga. Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai, PPN, menjadi 12% di Indonesia diperkirakan akan berdampak langsung pada harga barang di pasar. Berikut adalah beberapa cara bagaimana kenaikan ini mempengaruhi harga. Dampak kenaikan PPN terhadap harga barang. Peningkatan biaya produksi, kenaikan PPN akan meningkatkan biaya yang harus ditanggung oleh produsen. Biaya tambahan ini kemungkinan besar akan diteruskan kepada konsumen dalam bentuk harga barang yang lebih tinggi. Kenaikan harga jual, dengan tarif PPN yang lebih tinggi, harga jual barang dan jasa di pasar akan naik. Misalnya, jika suatu barang sebelumnya dijual seharga Rp100.000 dengan PPN 10%, maka dengan PPN 12%, harga barang tersebut bisa meningkat menjadi Rp112.000, tergantung pada kebijakan perusahaan dalam menyerap atau meneruskan biaya tersebut. Pengaruh terhadap barang pokok. Barang-barang kebutuhan sehari-hari, seperti makanan dan minuman, kemungkinan besar akan mengalami kenaikan harga yang signifikan, mengingat tingginya permintaan untuk produk-produk tersebut. Hal ini dapat menyebabkan tekanan inflasi yang lebih besar pada masyarakat. Reaksi pasar dan persaingan. Dalam pasar yang kompetitif, beberapa produsen mungkin memilih untuk tidak sepenuhnya meneruskan kenaikan biaya kepada konsumen untuk tetap bersaing. Namun, dalam jangka panjang, jika biaya produksi terus meningkat, harga barang akan tetap naik. Dampak pada daya beli, kenaikan harga akibat PPN yang lebih tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah yang mungkin sudah kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kesimpulan. Secara keseluruhan, kenaikan PPN menjadi 12% akan berkontribusi pada peningkatan harga barang di pasar, yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan menyebabkan inflasi. Pemerintah perlu mempertimbangkan langkah-langkah untuk melindungi kelompok rentan dari dampak negatif ini, agar kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai, PPN, menjadi 12% di Indonesia diperkirakan akan berdampak signifikan terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin terjadi. Dampak kenaikan PPN terhadap kehidupan sehari-hari. Peningkatan harga barang dan jasa. Kenaikan PPN akan langsung mempengaruhi harga barang dan jasa. Konsumen akan menghadapi harga yang lebih tinggi untuk kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, pakaian, dan transportasi. Misalnya, barang yang sebelumnya dijual dengan harga Rp100.000 akan mengalami kenaikan menjadi sekitar Rp112.000 setelah penyesuaian PPN. Dampak pada daya beli. Dengan meningkatnya harga barang, daya beli masyarakat akan tertekan, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. Hal ini dapat mengakibatkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan dan perumahan, yang dapat memperburuk kondisi ekonomi mereka. Inflasi yang meningkat, kenaikan PPN berpotensi menyebabkan inflasi yang lebih tinggi. Inflasi yang meningkat dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi secara keseluruhan dan mengurangi kepercayaan konsumen dalam belanja. Perubahan pola belanja. Masyarakat mungkin mulai mengubah pola belanja mereka dengan lebih memilih barang-barang yang lebih murah atau mencari alternatif untuk menghemat pengeluaran. Ini bisa mengarah pada peningkatan permintaan untuk produk lokal atau barang bekas. Respon dari pelaku usaha. Pelaku usaha mungkin akan merespons dengan menyesuaikan strategi harga mereka.
Beberapa mungkin memilih untuk menyerap sebagian dari kenaikan biaya untuk menjaga pangsa pasar, sementara yang lain mungkin tidak memiliki pilihan selain menaikkan harga. Kebijakan pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan pendukung untuk membantu masyarakat menghadapi dampak kenaikan PPN ini, seperti memberikan subsidi atau bantuan sosial bagi kelompok rentan. Secara keseluruhan, kenaikan PPN menjadi 12% dapat membawa konsekuensi yang luas bagi kehidupan sehari-hari masyarakat, mempengaruhi daya beli, pola belanja, dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Perusahaan dapat mengelola biaya agar tetap stabil meskipun tarif pajak pertambahan nilai, PPN, naik menjadi 12% dengan menerapkan beberapa strategi yang efektif. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan. Strategi pengelolaan biaya. Analisis biaya produksi. Perusahaan perlu melakukan analisis mendalam terhadap biaya produksi untuk mengidentifikasi area di mana penghematan dapat dilakukan tanpa mengorbankan kualitas produk. Misalnya, menggunakan bahan baku yang lebih murah atau mencari pemasok yang menawarkan harga lebih kompetitif. Optimasi manajemen. Memanfaatkan teknologi, seperti Sistem Enterprise Resource Planning, ERP, untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi kesalahan dalam pencatatan yang dapat meningkatkan biaya administrasi. Penyesuaian harga secara bertahap. Mengimplementasikan strategi harga yang cermat dengan menaikkan harga sedikit demi sedikit. Ini membantu pelanggan beradaptasi dengan kenaikan harga dan mengurangi dampak langsung dari kenaikan PPN. Fokus pada produk lokal. Menggunakan bahan baku lokal yang biasanya lebih murah dibandingkan produk impor dapat membantu menekan biaya dan mendukung industri domestik. Meningkatkan daya saing. Menawarkan promosi atau paket khusus untuk menarik pelanggan, sehingga meskipun harga naik, konsumen tetap merasa mendapatkan nilai lebih dari pembelian mereka. Konsultasi dengan ahli pajak. Mengonsultasikan strategi pajak dengan ahli pajak untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan baru dan mendapatkan saran tentang cara terbaik untuk mengelola kewajiban pajak. Efisiensi operational. Meningkatkan efisiensi dalam proses produksi dan distribusi untuk mengurangi biaya secara keseluruhan. Hal ini bisa mencakup investasi dalam teknologi baru atau pelatihan karyawan untuk meningkatkan produktivitas. Menyerap sebagian biaya. Beberapa perusahaan mungkin memilih untuk menyerap sebagian dari kenaikan biaya akibat PPN untuk menjaga harga tetap kompetitif bagi konsumen, terutama di pasar yang sangat sensitif terhadap harga. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, perusahaan dapat menjaga stabilitas keuangan dan tetap kompetitif di pasar meskipun menghadapi kenaikan tarif PPN.